Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Langsung saja yang saya hormati kepada dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perencanaan Pendidikan, yakni Ibu Helna Nelis MPD, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan selalu. Juga kepada teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan dalam menuntut ilmu. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 2412525. Saya di sini akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai model perencanaan pendidikan atau model perencanaan komprehensif. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai model perencanaan pendidikan, kita perlu mengetahui dulu apa sih yang disebut dengan perencanaan dan pendidikan. Perencanaan yang biasa kita sebut dalam bahasa Inggris plan atau planning, yang berarti rencana atau merencanakan, adalah suatu proses penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan seefisien dan seefektif mungkin. Dari kata efisien dan efektif ini yang berarti cepat dan sesuai sasaran atau sesuai tujuan. Sedangkan pendidikan, menurut Prof. Langford, seorang ahli pedagogik dari Belanda, mengemukakan batasan pendidikan, yaitu pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kedewasaan. Dengan pendidikan, manusia akan lebih terarah, berkembang, dan mencetak generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, jadi perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, serta prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dalam merencanakan pendidikan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi dulu berbagai kebijakan terkait dengan sistem pendidikan. Yang kedua, kita perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan kaitannya dengan masalah-masalah khusus pendidikan. Yang ketiga, kita perlu mencermati masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian, penelitian, serta pengembangan. Yang keempat, kita perlu mengevaluasi keunggulan dan kelemahan pada sistem pendidikan yang ada. Dan yang terakhir, kita perlu melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya. Selanjutnya di sini ada model perencanaan pendidikan. Apa sih yang disebut dengan model perencanaan pendidikan itu? Kita perlu mengetahui arti dari model. Model itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai contoh, pola, acuan, ragam, macam atau barang tiruan kecil dan tepat seperti yang ditiru. Jadi, model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Lebih umum membahas rencana dan kebijakan tertinggi oleh instansi pendidikan. Nah, dalam model perencanaan pendidikan itu ada contoh perencanaan komprehensif. Model perencanaan pendidikan komprehensif adalah pendekatan perencanaan yang bersifat menyeluruh dan sistematis, mempertimbangkan semua aspek pendidikan secara terintegrasi dengan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Model ini melibatkan berbagai tahapan seperti analisis data, diagnosis kondisi, perumusan kebijakan, prediksi kebutuhan masa depan, perhitungan biaya, penetapan sasaran, perumusan dan perincian rencana, implementasi, evaluasi, hingga revisi rencana untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar perencanaan atau model perencanaan komprehensif. Ada 3 model prinsip dalam perencanaan komprehensif. Yang pertama ada holistik dan menyeluruh, yang kedua ada rasional dan sistematis, dan yang ketiga ada orientasi jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu dari model dasar prinsip komprehensif ini. Yang pertama ada
Holistik dan menyeluruh. Maksud dari holistik dan menyeluruh ini, pendekatan ini mencakup semua komponen pendidikan, mulai dari kebijakan tertinggi hingga kebijakan atau kegiatan operasional di tingkat satuan pendidikan, serta mempertimbangkan aspek internal dan eksternal dalam sistem pendidikan. Yang kedua, ada sistematis dan rasional. Maksud dari sistematis dan rasional ini yaitu berdasarkan analisis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir ada orientasi jangka panjang. Maksud dari orientasi jangka panjang ini dirancang untuk pembangunan pendidikan jangka panjang karena memandu perkembangan pendidikan menuju tujuan yang dicita-citakan. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan dalam model perencanaan komprehensif. Yang pertama, ada praperencanaan dan analisis data. Maksud dari analisis data ini yaitu mengumpulkan dan mengelola data yang relevan tentang sistem pendidikan saat ini dan kebutuhan masa depan. Yang kedua, ada diagnosis. Maksud diagnosis ini yaitu mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, serta hambatan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, ada perumusan kebijakan dan penetapan sasaran. Maksudnya, mengembangkan kebijakan dan tujuan yang jelas dan terukur. Yang keempat, ada formulasi rencana. Formulasi rencana yaitu merumuskan rencana strategis yang komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada perhitungan biaya proyeksi dan kebutuhan. Maksud dari biaya proyeksi dan kebutuhan itu memperkirakan kebutuhan sumber daya dan biaya yang diperlukan untuk mengimplementasi rencana. Selanjutnya, ada elaborasi dan perincian rencana. Elaborasi dan perincian rencana ini menguraikan rencana menjadi tindakan-tindakan yang lebih baik atau lebih rinci dan spesifik. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi rencana. Implementasi rencana ini melaksanakan rencana yang telah disusun tadi. Nah, selanjutnya terakhir ada evaluasi dan revisi rencana. Evaluasi dan revisi rencana ini sangat penting dari setiap perencanaan atau suatu manajemen yang telah dilakukan untuk mengetahui dan menilai efektivitas implementasi rencana dan melakukan penyesuaian yang diperlukan atau perbaikan. Selanjutnya di sini ada tujuan perencanaan komprehensif. Dalam suatu perencanaan tentunya ada sebuah tujuan. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dalam perencanaan komprehensif ini? Rencana yang komprehensif memberikan visi masa depan masyarakat beserta langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. Hal ini menjadi dasar peraturan penggunaan lahan dan memberikan hubungan antara visi masa depan masyarakat dan peraturan kepemilikan pribadi. Perencanaan atau planning dilakukan agar dapat membantu seseorang atau sebuah organisasi untuk menjalankan tugas secara sistematis serta mencapai target yang diinginkan. Manfaat perencanaan sendiri dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Tujuan utama dari perencanaan komprehensif adalah untuk membuat konsep penggunaan sebidang tanah dan menggambarkan visi ini dalam rencana komprehensif, sebuah dokumen komprehensif namun dinamis yang membantu pengembangan ruang. Selain dari tujuan perencanaan komprehensif, tentunya ada fungsi dari perencanaan komprehensif. Apa saja yang menjadi fungsi dari perencanaan komprehensif ini? Yang pertama, itu perencanaan pendidikan itu dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan. Juga, perencanaan pendidikan berfungsi untuk menghindari terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat bagi pengembangan quality assurance bagi organisasi. Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan berfungsi untuk memenuhi accountability kelembagaan. Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai perintis atau pelopor kegiatan pembangunan pendidikan. Perencanaan pendidikan juga berfungsi sebagai alat pengubah moderator dan alat pengendali kontrol perubahan sistem pendidikan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan mempunyai peran untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pengikat antara aktivitas pendidikan dan aktivitas masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat yang lebih luas.
Ya, perencanaan pendidikan juga berperan untuk menjadi koordinat perencana dalam pencapaian keadaan yang diinginkan baik dari sisi sosial, budaya, maupun aktivitas lainnya bagi keseluruhan masyarakat. Perencanaan pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk bekerja lebih dekat dengan program-program pelayanan manusia lainnya, seperti perpustakaan, sarana rekreasi, museum, media massa, dan yang lainnya. Dan terakhir, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat yang berorientasi terhadap program siswa yang terstruktur dengan kondisi yang relevan dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada data-data yang diperlukan dalam model perencanaan komprehensif. Yang pertama, ada data kependudukan. Data ini mengenai jumlah dan karakteristik peserta didik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi. Data ini membantu dalam merencanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ada data ekonomi. Data ini mengenai kondisi ekonomi suatu daerah atau negara, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Data ini penting untuk merencanakan alokasi sumber daya pendidikan yang efektif, merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada data assessment. Data ini hasil peserta didik, baik asesmen formatif maupun sumatif. Data ini memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik dan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program pendidikan. Selanjutnya ada data kebijakan. Data kebijakan ini mengenai rasional atau daerah yang berkaitan dengan pendidikan seperti kebijakan kurikulum, kebijakan penilaian, dan kebijakan pengembangan profesional guru. Data ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya ada data infrastruktur. Data mengenai fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya. Data ini membantu dalam merencanakan pengelolaan sumber daya pendidikan secara efisien. Yang terakhir, ada data evaluasi. Data evaluasi ini yaitu hasil evaluasi pelaksanaan program pendidikan sebelumnya, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Data ini membantu dalam mengidentifikasi area perbaikan dan menginformasikan perencanaan ke depan. Setelah kita mengetahui data apa saja yang diperlukan dalam model perencanaan komprehensif, ada proses perencanaan komprehensif. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, ada analisis situasi. Yang ketiga, ada penetapan tujuan. Yang keempat, ada pengembangan strategi serta implementasi, monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, penyesuaian dan perbaikan. Selanjutnya, kita simpulkan dari berbagai penjelasan-penjelasan yang telah kita bahas, bahwa kita simpulkan segala sesuatu memerlukan suatu tujuan, dan dalam pencapaian tujuan tersebut memerlukan perencanaan yang komprehensif dan baik agar tujuannya dapat dicapai dengan maksimal dengan apa yang telah dicita-citakan dan kita inginkan. Karena pencapaian suatu tujuan terdapat dalam perencanaan yang komprehensif, teratur, juga terlaksana dengan baik. Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tujuan atau capaian yang akan diraih atau dicapai, dan juga menetapkan sumber daya yang sesuai dengan mencapai tujuan tersebut agar berjalan secara efektif dan efisien. Selesai sudah materi yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar, mungkin itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila yang salah, itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.